Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang DM ketika saya bikin story. Bang, ini pakai handphone apa? Atau Bang, ini ngerekamnya kok smooth banget sih, rekam pakai handphone apa nih? Nah, biar nggak penasaran, makanya di video kali ini saya akan jawab apa sih daily driver saya. Dan nggak cuman itu, saya juga akan ngenalin nih tim Flash Gadget beserta daily drivernya. Biar teman-teman juga tahu dan semakin kenal aja dengan kami. Dan sekalian saya mau tanya sih ke mereka, daily drivernya tuh apa dan kenapa pilih itu. Dan buat teman-teman, ini daily drivernya itu sudah kami pakai lebih dari sebulan. So, kita langsung mulai aja ya videonya. Tapi sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk beli produk elektronik, bisa langsung ke Shopee. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale sampai 4 April, plus gratis ongkir minimal belanja Rp0 dan ekstra 100 voucher. Wow, keren banget kan promonya? Kenapa beli di Shopee? Karena di Shopee pasti diskon 50%, dan yang menarik ada diskon elektronik premium 1 miliar. Gila, sayang banget nih guys kalau dilewatin, jadi buruan belanja sekarang aja. Nah, buat yang pertama, enaknya kita manggil siapa nih? Gimana kalau kita manggil kru tercantiknya Flash Gadget? Bisa. Git, sini deh. Nah, ini kita nih, biar dia cerita nih. Halo guys, aku Gita atau Gita W. Kalian sering tonton aku di Flash Daily. Jadi aku mau cerita nih, aku daily drivernya itu Vivo S1 Pro. Ini yang edisi baru. Nih yang warnanya pink. Kan aku sering kasih tahu ya di beberapa video ya. Iya, kelihatannya sudah pada tahu ya. Aku pakai Vivo S1 Pro edisi terbaru karena sejauh ini kebutuhan aku nggak terlalu banyak buat update di media sosial, kayak upload foto di Facebook sama Instagram. Oh ya, buat Snapgram juga udah bagus banget karena kameranya nggak kurang, nggak over juga. Pas lah kamera depannya bikin selfie-nya jadi bagus karena 32 megapiksel. Dan hasil kamera belakangnya juga detail, 64 megapiksel. Kadang-kadang aku pakai buat vlogging juga. Kayak yang pernah aku ceritain, memori internalnya masih sisa banyak karena 256 GB. Kalau buat ngegame, kebanyakan aku cuma install game-game ringan sama CODM. Selain itu, buat dengerin musik juga udah oke banget. Selama aku pakai Vivo S1 Pro, baterainya awet banget sampai seharian. Dan satu lagi, warnanya ini bagus banget dan aku suka banget, cocok banget buat aku. Dan kalau buat harganya, kalian cek lagi ya di Shopee. Oke, itu tadi ceritanya Gita dengan daily drivernya. Sekarang yang kedua nih, orang yang selalu di balik kamera. Yuk, mendingan maju sini deh, biar kamu cerita duluan. Halo guys, saya Wahyu, saya sebagai videographer dan editor di Flash Gadget. Jadi yang selama ini tanggung jawab sama video Wahyu nih. Ya, saya pakai Samsung A51 untuk daily driver saya. Oke. Aku pakai Samsung Galaxy A51. Alasannya sih karena pakai seadanya aja. Toh kalau aku seringnya cuman buat WhatsApp, Instagram, dan kadang sesekali main game PUBG doang kalau pas untuk ngedit video. Ini nih, kalau buat main game PUBG sudah cukup banget. Bisa dapat settingan smooth dengan frame rate ekstrim. Terus gironya juga nggak komplain sih aku. Dan karena udah tiap hari pegang kamera, gimbal yang lumayan berat, terus pegang Samsung A51 tuh jadi ringan banget. Baterainya awet lagi. Kalau selama ini, aku pakai bisa tahan 1,5 hari. Itu untuk pemakaian normalku ya, yang jarang-jarang main game. Kameranya juga ngebantu kadang kalau pas pengen ambil momen dengan cepat. Namun, sayangnya buat ngerekam video kalau buatku masih kurang. Harganya cek aja di Shopee ya. Selanjutnya orang yang bikin flash news nih. Rul, sini deh Rul, masuk dulu. Halo guys, aku Irul, aku yang sering muncul di Flash News. Tapi nggak pernah muncul nih. Oh iya, cuman suara aja sih. Nah, dan aku juga yang jadi admin di Flash Gadget Web ya, di websitenya. Kalau aku pakainya Black Shark 2 Pro. Nih soalnya semenjak muncul aku ngincer banget dibuat jadi HP daily karena speknya gaming banget. Saya sendiri sebenarnya adalah seorang gamer yang dari kecil tuh hobi banget main game. Makanya begitu tahu Xiaomi bikin sub brand yang namanya Black Shark, langsung deh saya incer tuh seri yang terbarunya aja. Dan Black Shark 2 Pro ini jelas desainnya gaming banget. Apalagi layarnya full display tanpa poni atau tompel yang bikin main game jadi lebih lega. Spesifikasinya jelas udah gar banget sih. Pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 Plus, jelas bisa hajar semua game mobile terberat dengan lancar. Apalagi HP ini juga support gamepad yang bisa dipasang dengan mudah dan praktis untuk menunjang pengalaman bermain gamenya. Pokoknya enak banget deh kalau mau main game layaknya pro player pakai HP ini.
Ya walaupun sebenarnya saya sendiri mainnya nggak pro banget juga sih. Yang jelas HP ini udah nyaman banget kalau mau dijadikan smartphone gaming. Apalagi kalau cuma dipakai buat daily, dijamin auto smooth dan nggak ada tuh lag saat dipakai. Coba cek Shopee deh, harganya mulai 7,5 jutaan saja loh. Makasih ya Rul, udah sana lanjut kerja lagi. Oke, sebelum ke selanjutnya, saya mau ngingetin sekali lagi nih, kalau produk-produk tadi bisa teman-teman beli di Shopee. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale sampai 4 April, plus gratis ongkir minimal belanja Rp0, dan ada 100 ekstra voucher. Sudah gitu, beli di Shopee pasti ada diskon 50%, dan yang paling menarik ada diskon elektronik premium 1 miliar. Sayang banget nih kalau dilewatin guys, jadi buruan belanja sekarang aja. Nah, kita ke next-nya nih. Enaknya kita manggil siapa nih? Tadi udah Gita, Wahyu, Irul. Oh ya, sekarang orang yang nggak pernah kelihatan. Kita lanjut aja ke Vian. Hello S-People, saya Vian yang biasanya aktif bikin dongeng-dongeng gadget. Daily driver saya sekarang Huawei Mate 30 Pro. Kenapa kok saya pilih HP ini? Alasan pertama saya justru personal banget, karena nggak suka terlalu mainstream. Lebih seru aja pakai HP yang banyak dijauhi sama mayoritas orang gara-gara nggak ada Google Service-nya. So far saya install sendiri GMS-nya, kenyataannya aman-aman aja sih. Semua aplikasi yang ada di Play Store bisa kok digunakan. Sampai saat ini cuma satu yang nggak tersedia, yaitu Netflix. Dan ada sedikit resiko karena Google sendiri nggak ngasih jaminan keamanan karena tidak lagi disupport sama GMS. Kedua jelas karena faktor kamera yang sampai saat ini salah satu yang terbaik. Mulai dari detail, bokeh, kecepatan fokus, almost perfect saya bilang kalau urusan fotografinya dibanding flagship lain. Ketiga karena saya suka videografi. Susah banget memalingkan diri dari fitur super slow-mo yang extraordinary kayak gini. Jadi bisa punya banyak referensi video untuk video-video dramatis yang saya bikin. Keempat, faktor harganya yang bisa saya bilang valuable banget. Bisa dibilang kalau bukan karena masalah Google Service-nya, ini adalah flagship yang punya skor tinggi, tapi harga paling affordable kalau dibandingkan flagship di kelas yang sama. Apalagi dah turun lagi harganya sekarang sampai di angka 11 jutaan. Tapi ada satu kekurangan yang paling mengganggu sampai detik ini. Problem di layarnya yang kurang responsif sama di bagian edge-nya yang terlalu sensitif. Jadi sering banget kepencet gitu. Jadi desain edge-nya yang super keren ini terkadang malah jadi pedang bermata dua ya. Keren sih, tapi jadi bikin sering kepencet semenjak updatean software terbarunya. Kemungkinan besar bakal switch ke P40 Pro kalau udah rilis resmi nanti. Oke, segitu dulu ya bro. Yuk dilanjut lagi ke Koko. Nah, itu tadi cerita soal Vian dengan daily drivernya. Yang terakhir tentunya saya dong. Nah, saya di sini sebagai orang yang sering bikin unboxing dan review. Jadi di sini saya pakai dua daily driver, ada ROG Phone 2 dan Note 10 Plus. Kenapa sih saya pakai dua daily driver? Karena biar nggak terganggu aja antara pekerjaan dan untuk pribadi harian. Pertama, saya pakai ROG Phone 2 bukan karena saya gamers, tapi lebih karena baterainya yang awet banget. Jadi ROG Phone 2 ini saya jadikan sebagai daily untuk kebutuhan flash gadget, mulai dari post Instagram, balesin komen YouTube, sampai balesin WhatsApp yang masuk entah dari klien atau teman reviewer lainnya. Baterainya bisa tahan sampai 2 hari jika saya pakai seperti itu. Dan kameranya walaupun cuman dual kamera, tapi kalau buat post story di Instagram sudah cukup kok. Asal take video dulu baru di-upload ya. Kalau langsung via Instagram ya tetap aja burik. Harganya di Shopee bisa cek deh, mulai dari 8 jutaan. Kedua, Galaxy Note 10 Plus. Ini sudah menemani saya lebih dari 4 bulan. Sudah jadi daily driver pribadi ini mah. Mulai dari ngerekam video setiap kegiatan, baik undangan launching hingga acara keluarga, sampai jadi teman tiap perjalanan. Baik kamera depan maupun kamera belakang sudah memuaskan buat bikin video, atau buat jepret tiap momen apapun. Terus layarnya gede, puas banget kalau nonton video atau bahkan sesekali buat main game. Dan yang paling kepake banget yaitu stylusnya. Jujur ini ngebantu banget tiap harus tanda tangan dokumen atau buat coret-coret catatan yang harus segera di-save. Di Shopee bisa kamu cek mulai dari harga 13 jutaan. Oke, itu tadi tim Flash Gadget dengan masing-masing daily drivernya. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung belinya ke Shopee aja ya. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale sampai 4 April. Plus ada gratis ongkir minimal belanja Rp0 dan ada ekstra 100 voucher. Gila. Nggak cuman itu, kalau teman-teman beli di Shopee pasti diskon 50%. Dan yang menarik ada diskon elektronik premium 1 miliar. Sayang banget nih kalau promo yang satu ini dilewatin.
Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu kan daily driver tim Flash Gadget masing-masing, dan mungkin ini akan kami pakai dalam beberapa bulan atau mungkin akan ganti ketika ada flagship yang menarik lainnya. Jadi kalau buat teman-teman, apa sih daily driver yang cocok buat teman-teman sendiri? Silahkan tulis di kolom komen ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!